Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta iksirun wa ghalli, anta misbahu suduri. Mari. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wassalaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشيء من الدنيا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين، اللهم افتح لنا بفتوح العارفين، والحمد لله رب العالمين. Hadratil kiram, jamaah pengajian Masjid Al-Amin, mata'annallahu fituli hayati, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih di dalam suasana bulan Syawal. Minal aijin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita, baik hubungan dengan Allah atau hubungan dengan manusia, khususnya saya pribadi, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya, karena memang yang paling utama itu bilisan, mengucapkan permintaan maaf itu tawajahan, langsung berhadap-hadapan. Ketika saya punya banyak salah, pasti kata Imam Syafi'i, man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Kalau orang yang banyak ngomong itu pasti lebih banyak kesalahan dalam pembicaraan tersebut, banyak salahnya. Tidak ada yang paling banyak salah saya. Nanti sampai isyraq mungkin saya menyampaikan sesuatu, mohon maaf. Dan mungkin bapak-bapak ada kesalahan, tapi insya Allah sepertinya bapak-bapak tidak ada punya salah ke saya. Sebelum minta maaf sudah saya maafkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ketua DKM beserta jajarannya dan pengurus masjid yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada Dewan Asatid, Dewan Guru-guru kita semua, Kiai Haji Ustaz Encep Burhan, Kiai Haji Baisuni, Kiai Haji Abi Halim, terus Al Habib Amri Azamatkan, mata'allahu fitul hayati. Beliau adalah orang-orang yang mulia. Kata Sayyidina Ali, walaupun satu huruf, siapapun itu, yang pertama yang telah memberikan ilmu kepadaku, kata Sayyidina Ali, aku rela untuk dijualnya. Walaupun satu huruf. Ada orang pengembara, wahai Ali, ini apa? Ini tongkat. Terus dibalikin ini tongkat. Ini kalau dibalikin tongkat apa? La a'rif, saya enggak tahu. Maka kata seorang tersebut, kalau tongkat dibalikin menjadi elam, itu ngasih satu huruf. Apa kata Sayyidina Ali? Orang memberikan satu huruf seperti itu, kata Sayyidina, aku rela dijadikan hamba sahaya, aku rela dijual. Coba, maksudnya apa? Kita punya guru-guru yang luar biasa, tadi yang saya sebutkan. Mudah-mudahan rasa cinta dan mahabbah kita kepada mereka, mudah-mudahan nanti kita bisa bersama-sama mereka di akhirat, mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut tentang ini masalah fadilah wudu. Ketika guru kita menyampaikan tentang fikihnya, di sini fadilahnya ada. Keutamaan wudu itu apa? Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a. Jadi salat tidak akan pernah sah, salat tidak akan pernah diterima kalau wudunya tidak beres. Wudu dan salat tidak akan pernah sah, tidak akan tidak terima ketika istinja. Istinja di toilet dari mulai A sampai Z itu tidak beres. Makanya kita satu persatu fadilah-fadilahnya
bagaimana penting itu wudu. Apa kata baginda Rasul? Man tawaddoa, barang siapa dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, dan sangat baik ketika dia wudu. Maksudnya apa? Bagus dalam berwudu, dalam artian mengikuti aturan-aturan ilmu fikih. Ketika mulai niat pas di wajah, fa ahsanal wudu'a tuh. Guron muhajalin itu bapak-bapak kalau wudu harus sampai ke sini. Terus walatra. Yang kedua apa? Fa ahsanal wudu'a itu harus sampai mirfaqaini. Ketika tulang sudah sampai kena air itu sah, masuk dalam kategori membasuh kedua tangan. Terus apalagi fa ahsanal wudu'a itu ketika kita mengusap rambut. Imam Syafi'i paling minimal 1 lembar. Mengusap kepala bukan rambut ya. Kalau botak gimana? Mengusap kepala. Paling minimal 1 lembar. Abdolnya sampai ke belakang. Apa fa ahsanal wudu? Fa ahsanal wudu ketika kita mengusap kaki dari mulai permukaan kaki yang atas ini rukun. Yang bawah ini rukun. Awas harus dibasuh ini Bapak. Telapak kaki ini harus orang yang dawam wudu, insya Allah ketika nanti di jembatan Shiratal Mustaqim, Allah Subhanahu wa taala tidak akan tergelincirkan. Mudah-mudahan Allah selamatkan. Itu rahasianya. Basuh ininya. Basuh ini. Nah, kalau celah-celah itu sunnah, dan yang paling penting apa rukun itu? Al-a'naq. Apa yaitu mata kan. Itu tafsiran daripada fa'ahsanal wudu'a. Makanya Bilal bin Rabah ditanya oleh baginda Rasul, amalan apa wahai engkau Bilal sehingga terompah itu sendal, terompah engkau ada di surga? Ya Rasulullah, saya biasa-biasa aja, tapi yang pertama saya sholat sebelum datang sholat. Maksudnya apa? Sebelum datang waktu sholat saya sudah ada di dalam masjid. Yang kedua, saya selalu damam wudu. Damam wudu ini bila rahasia dijamin masuk surga. Yang ketiga, apa yang ketiga? Saya selalu sholat sunat syukur wudu. Itu yang disebut fa ahsanal wudu. Terus wasalla rakaataini. Nah, ini sholat 2 rakaat. Sholat syukur wudu. Selanjutnya yuhaddisu nafsahu fihima. Antara kita wudu dan sholat syukur wudu tidak ada pembicaraan bisyai'in minad dunya, tentang pembicaraan dunia, tentang pembicaraan politik, tentang ngomongin orang, tentang apapun. Maka apa hadiah dari Allah? Kata baginda Rasul, kharaja min dzunubihi, akan keluar dosa-dosa kecil. Dzunub itu dosa kecil. Kan alhamdulillah bapak-bapak ya, dosa kecil kalau diperbuat setiap hari itu menjadi dosa besar. Ini dosa kecil. Bahkan Imam Abu Hanifah minta kepada Allah, ya Allah hilangkan muka siapa saya. Jadi Imam Abu Hanifah bapak-bapak, kalau lihat orang yang wudu itu kelihatan ketika dosanya itu keluar dari jari-jarinya hitam, ada yang biru. Jadi Imam Abu Hanifah dikasih kelebihan oleh Allah, ketika melihat ada orang yang wudu ini punya dosa banyak, itu kelihatan keluar dosanya. Jadi bapak-bapak, insya Allah ketika kita wudu, maka dosa yang ada di tangan-tangan kita, yang ada di kelopak mata kita, ada yang di atas telinga kita, itu berguguran bersamaan air yang jatuh ke atas bumi. Nah, selanjutnya apa? Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul begitu penting bagaimana tentang wudu. Apa kata baginda Rasul? Kita bacakan hadisnya. Hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya min qablu. Ada pertanyaan, emang para nabi itu wudu? Ya pasti. Dari mulai Nabi Adam 313 utusan, 124.000 nabi, 25 rasul, bahkan sebelum baginda Rasul itu sebelum melaksanakan sholat, dan para nabi enggak pernah batal wudu. Seluruh para nabi dan belum pernah wudu. Dan wudunya kita itu sama dengan wudunya para nabi. Mohon maaf, wudunya baginda Rasul itu sama dengan wudunya para nabi-nabi Bani Israel. Mana dalilnya? Hada wudu'i wa wudu'ul anbiya. Ini adalah tata cara wuduku wa wudu'ul anbiya, dan wudu para nabi-nabi terdahulu min qabli sebelum aku, wa wudu'u Khalilir Rahman, dan wudunya Khalil Rahman. Siapa? Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam.
Jadi jangan cepat-cepat bapak-bapak wudu ya. Kucuprok ya Allah. Harus pelan, harus tenang, harus pakai aturan. Jadi pelan begini. Ya. Wajibnya 1 kali, 2-nya sunnah, 3-nya sunnah. Baik. Yang selanjutnya, terus apa rahasia ketika berkumur-kumur? Apa rahasianya ketika kita memasukkan air ke dalam hidung? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddu'al abdul muslim," ketika seorang muslim itu berwudu, fatamad kharajat khotoya min faihi, ketika dia berkumur-kumur maka akan keluar kesalahan daripada mulut min faihi. Contoh di sini ada dosa gibah, ada dosa membicarakan orang lain ya. Mungkin mau ada omongan kotor dulunya. Pokoknya ini lisan ketika dari mulai pagi sampai menjelang zuhur banyak kalimat-kalimat yang salah. Maka ketika kita berkumur-kumur, kharajatil khotoya min faihi, akan keluar kesalahan-kesalahannya daripada mulutnya. Subhanallah, luar biasa itu. Yang kedua, wa idastansyara kharajatil khotoya min anfihi. Ketika kita memasukkan air ke dalam hidung, intinsyar, terus mengeluarkan lagi, sama nanti kesalahan-kesalahan. Mungkin kita mencium apa, contoh mencium ada wangi-wangian, terus wangi-wangian ini bersumber daripada wanita yang bukan muhrim, terus timbul daripada syahwat karena awalnya daripada penciuman hidung, itu pun akan keluar kesalahan daripada hidungnya. Fa idza ghasala wajhahu kharajatil khotoya, ketika kita membasuh wajah maka akan keluar daripada kesalahan wajahnya. Contoh baud kita jemerudin orang, itu kan kesalahan. Orang nggak punya salah, nggak punya apa, kan ada contoh gitu ya. Oh iya jelum pika sebelun amat, langsung dicemberutin sama kita. Ketika pika sebelun, ketika kita buka wajah, membasuh wajah, insya Allah itu kesalahan-kesalahan bentuk rupa kita, mungkin jamendul kita, baud kita, cemberutnya kita, oleh Allah pun akan diampuni. Hatta tahruja min tahti asfari ainihi, sampai itu bapak-bapak di mana keluar dosanya nih, dari bawah ini nih, asfari ini. Bapak-bapak kalau pengen tahu proses keluarnya dosa dari dosa wajah, itu dari bawah ini, dari bawah mata. Imam Abu Hanifah melihat semuanya itu, dikasih kelebihan dari sini keluar. Jadi wajah itu kan punya dosa. Dari mulai mata melihat wanita yang bukan muhrim dengan syahwat, terus melototin orang, nakut-nakutin orang, orang sampai sakit hati gara-gara muka kita, karena dipelototin, dicemberutin dengan sikap raut wajah kita. Itu nanti keluar, kalau kita wudu, keluar dari dosa-dosanya itu dari bawah mata, keliling asfar. Nah, setelah itu bagaimana? Faida masaha ra'sahu kharajatil khotoya min ra'sihi hatta takhruja min tahti idunahi. Terus kalau dosa dari kepala itu gimana cara keluarnya? Nah, dosa ketika kita punya dosa dari kepala nih, seperti apa wallahu alam, dosa kepala ya, pasti itu dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Kalau kepala yang sering dipakai sujud, berarti itu insya Allah akan menjadi saksi di yaumil kiamat. Kalau ini kepala sering dipakai maksiat, ini kepala adanya di bioskop, ini kepala adanya di night club, ini kepala adanya bersama wanita yang bukan muhrim, ini kan ngikut kepala juga kan. Nah, terus kita wudu, maka nanti proses keluar dosanya dari mana? Min tahti udunaihi, dari bawah telinga. Keluar dari bawah telinga, itu dosanya keluar. Wa idza ghasala rijlaihi kharajatil khotoya min rijlaihi hatta takhruja min tahti adbarihi. Ketika kita membasuh kedua kaki kita, itu dosa akan keluar dari mana? Dari jari-jari kaki. Dari jari-jari kaki kita akan keluar itu dosa-dosanya. Maka summa kana masyuhu ilal masjid wa sholatuhu nafilatul lahu. Lebih sempurnanya kita berjalan ke masjid dan melaksanakan sholat nafilah. Bapak-bapak, itu wudu aja kalau untuk menggugurkan dosa itu sungguh luar biasa. Yang susah itu apa? Istiqomah ya. Ketika ada satu amalan yang kelihatannya ringan,
tapi memang ini pahalanya luar biasa. Cepat sekali untuk menggugurkan dosa. Satu aja bapak-bapak, jangan pernah lepas wudhu. Yang kedua, jangan pernah batal wudhu. Maksudnya apa? Ketika batal wudhu lagi, apa yang disebut? Itu namanya dawamul wudhu. Almarhum Ustadz Arifin Ilham itu sampai wafatnya memang, menjelang wafatnya memang enggak pernah batal wudhu. Ketika itu tayamum. Mama Abu Yadi, semua ulama-ulama yang memang tabahur itu, guru-guru kita itu memang rata-rata enggak pernah batal wudhu. Kenapa? Ada jaminan. Ketika kita wudhu, bersuci, terus tidur. Pas tidur Allah cabut ruh kita. Apa kata baginda Rasul? Faqad mata syahidan akhirat. Orang yang tidur terus dia masih punya suci karena sebelum tidurnya berwudu, maka Allah jadikan matinya mati syahid akhirat. Subhanallah. Mudah-mudahan ya nasib kita seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang selanjutnya bapak-bapak perlu diketahui, ketika kita perjalanan jauh ya. Mungkin ada yang bertanya, Pak Ustadz, Pak Kiai, bagaimana ketika saya ada di mana? Di hotel atau ada di toilet, kan gitu ya. Saya suka merhatiin, ada orang ketika rapat atau apa, dia bolak ke toilet lagi, wudhu lagi. Oh, berarti ini orang daun wudhu. Walaupun sekitar agak risih gitu ya. Nah itu ada kayak gitu bapak-bapak. Ada orang-orang yang memang dipilih oleh Allah, ke toilet lagi, balik lagi, mau pejabat mau apa, itu ada yang memang orang yang dalam wudu. Dan orang yang dalam wudu, insya Allah Allah akan selamatkan daripada faj'atun. Apa faj'atun? Mati yang kaget. Saya mungkin udah ada yang dengar atau mungkin kita memori waktu Sukhoi yang nabrak itu bapak-bapak, nabrak Gunung Salak. Ternyata ada dua orang. Yang pertama kalau nggak salah satu anggota dewan lah. Dia itu punya amalan dawam wudu dan punya amalan sholat duha. Keduanya ini sama. Diwawancara, saya tidak sebutkan namanya, tapi insya Allah namanya masih ingat. Jadi kata dia, saya ini memang waktu itu batal wudu. Cuman kalau belok itu langsung naik ke pesawat Sukhoi. Kalau lurus berarti saya wudu dan langsung sholat duha. Kata dia gini, ya Allah, tunjukkan. Dia gelisah, aduh saya gelisah amat, kenapa? Dikasih gelisah, saya nggak nyaman amat ini ya mau naik pesawat katanya. Ya Allah, kau tunjukkan jalan untuk menyelamatkanku. Andai kata engkau takdirkan langkah kaki itu lurus, berarti ya Allah saya tidak ikut. Kalau saya belok, berarti saya ikut. Dia jalan aja tuh, jadi udah nggak enak itu dua orang itu. Akhirnya dia wudu, sholat duha, diparanin sama petugas. Pak ini sudah mau berangkat katanya. Itu enggak kedengeran kata dia. Dari cerita enggak kedengeran, ada yang manggil apa? Sholat beres. Pas udah beres sholat, ya udah terbang. Yang satu di toilet, mules. Pas keluar udah terbang. Apa yang terjadi? 15 menit kemudian itu pesawat nabrak Gunung Salak. Bubuk itu ke pesawatnya, hancur. Allahu Akbar. Diwawancara, itu apa? Salah satu orang yang dalam wudu, insya Allah tidak akan pernah mendapat mati yang kaget. Subhanallah. Mudah-mudahan ya, ini nasihat buat saya. Mudah-mudahan kita selalu bisa dalam wudu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang selanjutnya, man dzakarallaha 'inda wudu'ihi taharallahu jasadahu kullahu. Barang siapa dia yang zikir ketika wudunya, Allah akan sucikan jasadnya. Allah akan bersihkan jasadnya, seluruh jasadnya. Maksudnya apa? Kan ada bapak-bapak doa-doa setiap organ tubuh. Kumur-kumur ada doanya, tapi jarang ya. Selepel kayak juga jarang itu. Lama soalnya. Berkumur-kumur ada doanya. Lagi masukkan air di sini ada panjang sekali ya doanya. Di sini ada doanya, membasuh muka ada doanya. Terus lagi contoh, lagi mengeluarkan air, Allahumma inni a'udzubika min ruwa'ihin nar wa min su'idar. Ya Allah,
aku berlindung kepadamu daripada angin neraka, wa min su'id dar, dan daripada seburuk-buruknya tempat. Ada doa-doanya. Terus ketika kita membasuh wajah, ketika kita membasuh wajah, yauma tabyadu wujuhun, ya Allah, semoga engkau bersihkan wajahku sebagaimana engkau berikan cahaya wajah-wajah penduduk surga. Ada doanya. Terus apalagi ketika kita membasuh telapak kanan, ketika kita membasuh tangan kanan, ketika kita membasuh kaki, itu semuanya ada doa-doanya. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setiap organ tubuh kita ada doanya. Apa kata baginda Rasul? Maka Allah akan sucikan dan bersihkan seluruh tubuh. Tapi wa man lam yadhkurillah lam yadhkur minhu illa ma asabal ma. Nah, ini problem. Nah, tapi begini, jangan salah paham. Tapi ketika dia wudunya tidak menyebut nama Allah, itu yang terkena hanya air saja ke tubuhnya. Tapi begini Bapak-bapak, kata ulama ahli fikih, ya, kata ulama ahli fikih, kita wudu hanya nyampai ke ini, ya, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari istibahati sholati lillahi. Itu sudah cukup zikir, itu ingat kepada Allah. Anda saja kita enggak baca doa membasuh tangan, enggak baca membasuh kepala, membasuh kaki. Kata baginda Rasul, itu sudah cukup, kita termasuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a. Nah, sunnah kalau habis wudu gimana? Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a. Ketika kita wudu, fa ahsanal wudu'a, wudu kita baik. Summa rafa'a tarfuhu ila sama. Terus kita mengangkat ke atas langit. Nah, ini sunnahnya habis wudu nih. Beres wudu, mengangkat. Setelah mengangkat ke atas langit, apa yang kita panjatkan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Beres segitu aja. Nah, setelah membaca doa itu, futihat lahu abwabul jannah, Allah akan buka seluruh pintu surga. Yadkhulu min aisya'a, 8 pintu surga dibuka, silahkan masuk pintu yang mana saja. Kalau kita setelah habis wudu selalu membaca doa tersebut. Yang selanjutnya, kata Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang rajin wudu apa? Innal wudu as-salih yattaridu anka syaitan. Wudunya orang yang soleh itu akan mengusir daripada setan. Insyaallah, kata Mujahid, man istata'a alla yabita illa tahiran idza dzakiran mustaghfiran falyaf'al fa inna arwaha tab'asu ala maqabatu alaih. Maksudnya apa? Bapak-bapak wudu terus meninggal, nanti Allah akan bangkitkan pada hari kiamat, orang ini masih dalam keadaan punya wudu. Ditampilkan sekali lagi, orang wudu bersuci, terus kita tidur, atau habis wudu kita berperang, atau meninggal masih dalam keadaan punya wudu. Kata baginda Rasul, fa innal arwah tab'asu ala maqabadat alaih. Nanti ketika dia dibangkitkan di alam kubur masih punya wudu. Berapa ribu tahun coba, berapa juta tahun coba. Nabi Isa, bapak-bapak, nanti turun di langit itu dalam keadaan masih punya wudu. Karena apa? Nabi Isa ketika diangkat dari bumi ke atas langit masih punya wudu. Turun nanti menjelang Dajjal datang itu masih punya wudu. Begitupun orang yang meninggal masih punya wudu, nanti dibangkitkan oleh Allah kelihatan wajahnya masih punya wudu. Terus seperti apa nanti orang-orang yang dibangkitkan, orang yang masih punya wudu oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa innahum yahsyaruna yaumal qiyamah
gurron muhajjalina min astaril wudu. Nanti pada hari kiamat orang-orang ini akan berbaris dari wajahnya seperti bulan purnama keluar cahaya min astaril wudu, daripada banyak orang yang wudu. Awas jangan punya pemahaman setiap ada ini hitam rajin sujud, enggak. Macam-macam, ada yang kejedot, ada yang memang bakat dia itu hitam. Awas ya. Jadi yang hitam ini bukan patokan itu min asari sujud, bukan. Orang yang hitam di sini ya agak tahu. Yang min asari sujud itu maksudnya guron muhajjalin. Guron muhajjalin pertama orang yang rajin wudu nanti wajahnya bercahaya. Dua, guron muhajjalin orang yang rajin sholat berjamaah. Bapak-bapak nanti bisa dilihat di dalam hadis baginda Rasul, di dunianya saja oleh Allah sudah diperlihatkan ada orang yang memang ini rajin sholat, rajin wudu, wajahnya adem enak ya, wajahnya itu enggak risik. Awas, di dunia ini macam-macam orang. Ada orang yang rajin wirid, ada enggak? Banyak. Tapi sholat malas ada, wirid kuat bapak-bapak. Dari isya sampai subuh wirid kuat. Tapi sholat subuh ke masjid enggak kuat. Ada enggak? Banyak itu. Nah wirid mah kuat, wirid pelet. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alaihi wa tuni muslimin. 16.000. Saya punya teman itu. 16.000 tuntas buat orang itu taluk sama dia. Innahu min Sulaiman. Di mana Kisirot? Di tengah kali. Itu macam-macam. Tapi sholat ke masjid enggak pernah. Saya punya teman banyak macam-macam bapak-bapak di pondok. Ada yang jadi dukun. Itu kamu cara nyantet gimana, kata si astagfirullah. Sadar kamu insaf. Ada itu kan udah dilarang sama guru. Jadi tukang syariat, tukang hikmah. Ngajinya mah pinter-pinter sama ngajinya. Nanti ke rumah nasibnya beda-beda. Ada dia cerita wirid itu 3 hari 3 malam enggak keluar kamar. Kata sholatnya gimana? Kata guru syaratnya jangan ketemu orang. Itu sama istri gimana? Kalau istri boleh kata. Istri kamu malaikat berarti. Nah itu apa? Ada bapak-bapak. Terus itu gimana, hebat gak? Hebat gak kayak gitu orang? Kata Imam Ghazali ini, jika engkau melihat ada orang yang bisa terbang, jika engkau melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, burung pun bisa terbang. Apa yang dikagetkan? Perahu pun yang begitu berat bisa berjalan di atas air. Andai saja orang itu tidak beribadah kepada Allah, hum minasyaiton, ingat saja kayak Muqtali, itu semuanya adalah dorongan daripada setan. Banyak bapak-bapak sholatnya di rumah terus, ya Allah. Jadi kalau kelihatan, kalau itu pakai jin, namanya hadam ya, jin itu emosi. Sholat di masjid atau cepat itu naiknya. Kamu kayak orang yang sudah soleh aja cepat tuh. Kalau ngomong masjid, dan mereka orang-orang yang suka khurafat itu nggak pernah betah di masjid. Coba aja bawa ke masjid, luntur itu. Karena apa? Setan, jin, model kayak gitu itu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam masjid. Dan iblis perlu diketahui dia akan menangis ketika suara azan dikumandangkan. Yang kedua ketika baginda Rasul lahir. Yang ketiga ketika Idul Fitri datang. Subhanallah. Banyak kayak gitu bapak-bapak. Makanya bersyukur sekali. Kemarin kan saya kumpul ada 15 ustadz dari Bojonggede itu, Citayam, pimpinan-pimpinan majelis taklim. Itu ketahuan ngewiridnya. Oh ini ngewirid ini. Tetap aja rihlah kemana? Ke daerah Bojongkeneng tuh di Pila Cibulu. Sekali-kali rihlah ya, setahun sekali. Kumpulan ada ketua MUI. Nah suka ngobrol muzakarah. Iya memang. Kan kalau berjamaah biasa kita bareng berjamaah. Curhat tuh, kenapa ya kalau wiridan kayak gitu berat ke sholat. Nah, kan ada gitu. Kalau wirid ini itu pernah kata Imam Ghazali, kalau misalkan itu wirid buat bawaan sholat itu berat, berarti itu apa? Itu berarti wiridan min ghairi sunnah, tidak benar-benar sunnah daripada baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, biasa itu wiridannya itu memang khurafat. Coba kalau misalkan kita ngewirid enak ke sholat, insya Allah itu sunnah. Wirid yang bagus itu apa? Enggak ada lagi auradul Quran, wiridan
Quran. Seperti Kiai Ustaz Cek Burhan, Al Ustaz Burdah, itu wiridan Al-Quran itu nomor pertama yang diwirid oleh para sahabat radhiyallahu an. Yang kedua adalah wiridan pembacaan sholawat. Pokoknya jangan ini wiridan Quran, wiridan membaca sholawat, zikir tasbih, sedekah, puasa Senin Kamis, udah itu aja. Jangan yang macam-macam. Kalau mau itu ya banyak. 16.000 innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Idqala Yusufu 313 idqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aitu sajidin. Nanti kamu setiap pagi coba itu. Suruh ngeliatin matahari aja sampai jam 12. Coba kayak gitu. Amalan ada enggak di Rasul itu? Saya tahu semuanya itu, bukan tahu semuanya. Ya dalam artian teman-teman kayak gitu suka cerita melakukan dari pagi. Ya Allah, ternyata biasa aja. Buat apa? Buat narik perempuan. Ternyata pas dites, ternyata itu perempuan hari ini yang paling mempan itu pelet Jepang. Toyota cepat itu. Toyota Land Cruiser itu cepat kayaknya. Kata itu kok saya lama ya beli itu. Jarang yang mau katanya. Ada itu benar itu dikabul ya. Tapi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa Al-Quran itu jangan disalahgunakan. Nanti apa? Wal Qur'anu yal'anu. Quran itu menjadi laknat. Ini begini cerita. Pokoknya ada salah satu guru saya, waktu itu saya nganter pengajian habis Jumat di Cipanas. Di Cipanas Rangkas. Itu hati-hati Bapak kalau daerah gitu, jangan sekali-kali ngebahas dukun. Itu dites di situ juga. Jadi begini. Ada kiai almarhum almarhumullah. Lagi pengajian itu ada dukun satu orang. Kata biar dijelasin man atau kahinan barang siapa datang ke dukun maka tidak akan diterima. Kata itu saya tahu di sini ada yang suka main itu katanya. Dan itu orang yang nggak pernah sholat, nggak disebutkan, tok langsung dia kesinggung, keluar masjid. Itu keluar masjid di tengah lapangan, langsung kiainya disantet di situ juga. Dia langsung baca apa? Tapi kata saudara-saudara yang dia bacakan Ismul Adzam, ya Hayyu ya Qayyum sama Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dia pakai santet pakai itu. Begini Bapak, itu nyaksiin, itu paman saya juga nyaksiin. Ditiup dari jauh. Ditiup dari jarak jauh, benar itu nyaksiin. Aduh ini bahaya ini orang, ditiup Pak dari jarak jauh. Itu gatal-gatal sampai meninggalnya. 15 tahun. Coba. Kok ganas? Gimana enggak ganas? Yang dipakai Ismul Adzam. Kata kiai yang lain yang ngeliatin, Bapak ini yang Ismul Adzam berat ini yang dipakainya ini. Ya Hayyu ya Qayyum. Bihi astaghiitsu. Asmaul husna yang dipakai coba. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ayat-ayat Al-Qur'an gimana orang pada enggak bingung katanya. Itu nanti di akhirat orang ini boleh dia menang sampai meninggal Bapak-bapak. Orang ini boleh menang, tapi nanti di akhirat orang ini akan menjadi wal Qur'anu yal'anu, orang ini akan menjadi orang yang paling sial, orang yang paling rugi, nanti Quran akan melaknatnya. Hati-hati Bapak-bapak. Hati-hati, banyak kayak gitu sekarang, disalahgunakan. Na'udzubillah subhanallah. Quran itu udah dibaca, diimani, dipelajari, ada gurunya kita ngaji, itu Al-Quran. Banyak yang nawarin tuh kawan-kawan, yuk ini ada tukang syariat gitu, enggak supaya panggilan kamu banyak. Ada bapak-bapak itu ada teman sampai bulan Maulid, Rajab itu sampai 120 titik. Ya itu kata dia, saya pengen rahasianya apa? Ayo ikut kata saya. Syariat, masukin susu, waduh, maharnya berapa puluh juta, itu biasa. Tapi nanti kelihatan kalau misalkan ketika azan dikumandangkan zuhur, terus sholatnya 2:30, berarti itu amal hurapat. Saya itu sholat udah duluan deh. Kalau datang isya dikumandangkan, terus dia sholat isyanya jam 2 malam, berarti itu hurapat. Nah makanya bapak-bapak, saya ini sedang belajar ya Allah ya Karim. Tidak ada amalan yang paling indah kecuali amalan fiur sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjut yang terakhir.
Yang terakhir kita bacakan hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-darajatu isbagul wudu alal makarih. Darajat yang paling tinggi adalah memperbaiki wudu kita ketika dalam keadaan yang sangat susah, lagi dingin gitu ya. Itu paling tinggi pahalanya. Naqalal aqdam ilal masajid, bapak-bapak nih, bapak-bapak melangkahkan kakinya ke masjid, wantidarus sholati ba'da sholat, dan menunggu sholat setelah sholat, dalam artian bapak sholat subuh, terus setelah itu sholat subuh tidak datang ke masjid sebelum azan subuh, terus setelah sholat subuh menunggu sampai waktu isyraq, apalagi di sini ada pengajian, kata baginda Rasul, fadalikumur ribat, itu adalah orang yang terbaik, itu amalan yang terbaik, itu amalan yang terbaik. Subhanallah. Ini bapak-bapak kita nunggu sampai isyraqnya, itu lagi pengajian. Tidak ada lagi pahala yang besar melebihi zikir, yaitu adalah thalabul ilmi. Man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Dia keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka sama dengan dia sedang berjuang melawan orang-orang kafir di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kan sudah disurvei ya, sudah saya di Indonesia ini ada tim survei, orang yang rajin sholat itu 7%, baru sholat, belum berjamaah. Yang berjamaah 5%. Saya dari orang tabligh itu ada datanya, dari provinsi, per kabupaten, per kecamatan, per desa, ada intelijen namanya dari orang-orang tabligh seluruh Indonesia ada, dikirim, cuman nggak ketahuan. Itu ya bapak-bapak, di Indonesia hampir 1 juta masjid, yang berjamaah hanya 5%. Coba 140 juta yang meninggalkan sholat, yang sholatnya, yang masih doyan sholat 7%, yang berjamaah 5%. Kebayang ya, Indonesia itu. Maka faqalilan ma tashkurun. Memang pilihan Allah. Orang yang sholat berjamaah itu jaminan bapak-bapak. Jaminan. Termasuk orang yang jaminan masuk surga itu apa? Orang yang mendawamkan, yaitu sholat rawatib. Awas. Orang yang mendawamkan sholat rawatib itu masuk jaminan surga. Awas. Jangan dianggap enteng. Orang yang berjamaah, orang yang sholat rawatib, itu yang mendapat masuk jaminan surga. Gimana nggak masuk jaminan? Lam tusib fakrun abada. Ada lihat dalam Fadhilul Amal. 12.000 keutamaan orang yang rajin sholat berjamaah dengan syarat wudunya yang sempurna. 12.000 bapak-bapak. 12.000 fadilah dan jaminan. 12.000. Ya. Hari ini bapak-bapak, orang yang banyak wirid, tapi bukan akhirat tujuannya, dunia. Mudah-mudahan ya guru-guru kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari dulu sampai sekarang Masjid Al-Amin tidak pernah salah. Insya Allah enggak pernah keliru. Semuanya ustadz-ustadznya ala manhaji sunnah, ala manhaji nubuwah. Semua para guru-guru kita, para kiai-kiai kita yang mengajar di Masjid Al-Amin ini, insya Allah semuanya benar-benar mengikuti daripada cara sunnah baginda Rasulullah SAW. Dan intinya apa? Semuanya bersanad. Bersanad itu ada legal, ada lisensi. Nah, itu yang penting bapak-bapak. Guru-guru kita semua, kayak Haji Bayasuni, kayak Haji Abi Halam, Al-Habib Al Zamatkan, kayak Haji Ustaz Burdah, Ustaz Burdah, itu semuanya berlisensi semua. Berlisensi itu apa? Ada gurunya, mondoknya jelas semuanya, dan semuanya punya sanad. Alhamdulillah saya juga ada sanad di rumah waktu di Pagentongan. Nanti saya bawakan salinannya sampai 40 guru ke atas. Ya sampai sahabat, ya sampai baginda Rasul. Kalau dalam sanad begini bapak-bapak. Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, ke baginda Rasul bergurunya. Baginda Rasul berguru kepada malaikat Jibril berguru kepada Allah. Gitu tuh. Kalau tulisan sanad tuh. Masya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang istiqomah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ya. Ya, baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi kita memiliki keterbatasan air, itu cuma punya air 300 mili atau 200 mili dalam
keluar kan Ustaz. Heeh. Nah, itu ada juga yang menyarankan kita pakai air dalam botol semprot itu hukumnya gimana ya Ustaz? Air semprot ya, baik. Itu masuk dalam fikih. Kalau masuk dalam fikih, yang pertama ada dalil idza dhaqaitas sa'a. Jika keadaan menyempit bisa diperluas. Jika kita tidak ada air, maka boleh air aqua pun untuk dipakai wudu atau air semprot yang biasa buat panas gitu ya. Itu namanya idza dhaqaitas sa'a. Dalam ilmu usul fikih itu boleh. Yang kedua, kalau keadaan air 350 mili dalam kitab yang Fathul Qorib itu diambil wajibnya aja, organ tubuh yang wajib. Pertama wajah 1 kali, kedua tangan 1 kali, tangan kiri 1 kali, rambut 1 kali, kaki 1 kali, kaki kiri 1 kali. Ini jangan, nggak usah. Hidung nggak usah, mulut nggak usah. Itu kalau 350 mili ya. Itu sudah dipraktekkan. Silahkan boleh pakai air minum. Nah, terus di Masjidil Haram kayak gitu ya. Memang ada sih tempat wudhu di dalam Pak ya, cuman antri ada itu di lantai Ka'bah dikasih tahu, cuman jarang banyak yang tahu bapak-bapak. Banyak itu setiap gate-gate itu. Cuman kata ini itu tuh ada katanya. Memang jarang yang tahu. Nah, kalau keadaan seperti itu boleh pakai semprot, pakai air jam-jam, pakai air minum itu boleh. Paham Pak ya? Silakan. Iya sama-sama. Iya mohon. Waalaikumsalam. Iya. Tapi di luar konteks Ustaz. Iya. Tadi malam saya dapat undangan akikah apa istilahnya walimatul akikah atau apa gitu. Iya. Saudara yang sudah meninggal. Itu hukumnya seperti apa Ustaz? Oh iya, mengakekahin orang yang sudah meninggal. Ya, orang tuanya. Jadi saya nggak tahu ini yang mengakik. Berarti kan yang mengakikkan anaknya mungkin. Itu hukumnya seperti apa? Iya, yang berarti posisi yang diakekahin udah meninggal orangnya. Oh iya. Baik, di dalam kitab Fathul Mu'in itu ada yang membolehkan. Selama orang tuanya belum diakekah, nah, maka kullu mauludin murtahanun bi akikatihi. Nah, itu masuk dalam hadis itu. Dalam kitab Fathul Mu'in itu yang ngarang Syekh Joni Al-Malibari bermazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, selama orang ini belum diakekahi, itu digadaikan, bahasanya belum ditebus. Terus ada yang bertanya, wah imam bagaimana kalau yang sudah meninggal bukannya sudah putus? Nah, itu dikategorikan masuk dalam kategori sodakotin jariyatin. Pertama, boleh seorang anak sedekah kepada fakir miskin atas sedekah jariahnya orang tua yang sudah meninggal. Dan kedudukan hukumnya sama bolehnya ketika orang tua kita belum akekah, boleh sama anak-anaknya diakekahin. Itu ada di pondok pesantren akekah. Mamangnya itu kiai kan itu akekah almarhum itu kesananya. Biasa di sini mah. Oh. Terus dijelaskan boleh katanya mengakekahi orang yang sudah meninggal. Kedudukan hukumnya seperti kita sedekah orang yang sudah meninggal. Boleh silakan. Ya. Iya boleh. Iya. Ini terkait hakikah juga. Waktu kecil, si A ini sudah diakekahkan. Iya. Terus dihakikahkan ulang lagi sama orang tuanya itu bukan maksudnya. Dikarenakan akekah ulang ya. Ya. Akekah itu dalam baginda Rasul atau nafsahu kabsan. Baginda Rasul itu pernah akekah Hasan dan Husain umur 5 tahun dan umur 4 tahun itu kabsan itu gibas ya, kambing. Nah, itu alasannya biasanya ada yang kurang, contoh aturan kan kambingnya 2 gitu ya, ini baru 1. Nah, kalau akekah Pak Jaidin itu biasanya sekali aja. Kalau 2 jatuhnya itu namanya berarti korban atau sedekah. Nah, kecuali begini ada dalam fikih. Kecuali seorang tua, ibu, kenapa akekah lagi? Saya dengan akekah yang pertama enggak yakin. Nah, kan begitu. Saya enggak yakin, agak ragu. Ingat ini kambingnya ini dari uang hasil yang kurang subah atau gimana?
nggak yakin. Nah, kalau ada perkataan si hati orang yang nggak yakin dengan akikah yang pertama batal berarti. Itu bukan akikah, berarti yang sah akikah yang pertama. Tapi tanya dulu, Bapak akikah yang pertama yakin nggak itu akikah? Yakin. Nah, sekarang akikah lagi, walaupun Bapak bicara akikah, tetap jatuh hukumnya adalah kurban. Itu ya. Jadi yang sah akikah pertama. Itu ya. Nah, apa-apa boleh pertanyaan yang ada yang lain gitu. Tapi ingat, banyak yang pasang status. Ada 3 suara yang menggetarkan aras nih, yang terakhir nih. Yang pertama ini hati-hati. Kenapa ada negeri nggak berkah banyak? Pertama, ketika anak durhaka kepada orang tua, itu aras bergetar Pak. Ini sebagai voice aja ya. Yang kedua, bentakan seorang istri pada suami, durhakanya istri kepada suami, itu aras bergetar. Yang ketiga, durhakanya seorang murid kepada guru. Nah, kita memohon ya agar dilindungi daripada perbuatan ini, baik kepada orang tua, baik kepada guru kita, terus mudah-mudahan istri kita menjadi istri yang solehah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi